Bayangkan sejenak, semesta yang luas ini. Dari inti galaksi yang berputar hingga molekul kecil di tubuh kita, semuanya adalah cahaya yang bergerak dalam tarian energi. Fisika modern menyebutnya gelombang elektromagnetik, medan kuantum, dan partikel foton. Kitab suci menyebutnya nur, cahaya ilahi yang menyingkapkan kebenaran. Spiritualitas kuno menyebut manusia sebagai percikan cahaya yang terjatuh ke bumi untuk belajar, untuk kembali mengenal asalnya. Dan hari ini, kita menyadari satu hal yang agung. Hakikat manusia bukanlah pencari cahaya, melainkan cahaya itu sendiri. Kita sering mengira bahwa hidup ini adalah perjalanan mencari cahaya, mengejar kebahagiaan, atau menunggu pencerahan. Padahal, sejak awal penciptaan, manusia sudah dilahirkan sebagai makhluk cahaya. Tubuh hanyalah pakaian, raga hanyalah kendaraan. Jiwa yang ada di dalam diri kita adalah pancaran langsung dari sumber cahaya semesta. Inilah kebenaran yang terlupakan, kebenaran yang harus diingat kembali. Tubuh yang kita miliki disebut raga. Banyak orang memahami raga hanya sebagai daging, tulang, dan darah. Namun makna lebih dalam menyebut raga berasal dari bahasa Sanskerta. Ra berarti cahaya, ga berarti besar tanpa batas. Maka raga sejati adalah cahaya tanpa batas yang dipadatkan agar bisa beroperasi di alam fisik. Tubuh ini adalah kristalisasi cahaya, alat agar makhluk cahaya bisa berkarya di alam maya pada. Merupakan istilah untuk dunia material, dunia jasmani, penuh keterbatasan, sementara, dan penuh ilusi. Lalu mengapa kita sering merasa gelap, merasa kosong, merasa terjebak dalam penderitaan? Karena kita lupa. Kita menyangka diri ini hanya tubuh, hanya identitas duniawi, hanya angka-angka pada KTP atau gelar yang kita kumpulkan. Lupa bahwa raga hanyalah kendaraan, bukan pengendara. Seperti orang yang mengira mobil adalah dirinya, padahal ia hanyalah pengendara yang sementara menempati kendaraan itu. Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk sekadar makan, bekerja, lalu mati. Kita datang untuk berkarya sebagai makhluk cahaya di alam maya pada. Alam fisik ini hanyalah sekolah besar tempat cahaya diuji. Diuji dalam bentuk kesabaran, kasih, kesadaran, dan keberanian. Setiap konflik, kesulitan, atau cobaan bukanlah hukuman, melainkan kelas pelatihan agar cahaya yang ada dalam diri semakin menyala. Karya makhluk cahaya bukanlah sekadar membangun gedung atau menghasilkan harta. Karya tertinggi manusia adalah menyinari sekitarnya, menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang gersang, menjadi penguat bagi yang lemah, menjadi penerang bagi yang tersesat. Inilah arti sebenarnya dari keberadaan kita, menjadi sumber cahaya bagi semua makhluk. Namun, bagaimana kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain jika diri kita sendiri belum menyala? Maka tugas pertama setiap manusia adalah menemukan dirinya. Menemukan diri bukanlah perjalanan egois, tetapi perjalanan pulang menuju kesadaran sejati. Dalam menemukan diri, kita belajar mengenali lapisan-lapisan palsu, nama, status, pekerjaan, dan peran sosial yang sering kita anggap sebagai aku. Semua itu penting, tetapi bukan inti. Inti kita adalah jiwa cahaya yang tak pernah mati. Saat seseorang menemukan dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Bukan melalui teori, bukan sekadar hafalan, tetapi melalui pengalaman batin yang nyata. Ia menyadari bahwa dirinya bukan entitas terpisah, melainkan pancaran dari sumber tunggal. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, sebab Tuhan lebih dekat dari urat lehernya. Banyak orang mengira bahwa jalan pulang menuju asal akan ditempuh setelah mati. Padahal jalan pulang bisa dialami sekarang, di sini, saat ini. Pulang berarti menyadari bahwa kita berasal dari cahaya, dan kita tetaplah cahaya. Pulang berarti tidak lagi terikat pada rasa takut, serakah, atau iri yang menutupi cahaya itu. Pulang berarti menyalakan kembali lampu dalam diri, hingga gelap dunia tidak mampu memadamkannya. Ketika kita menemukan jalan pulang di saat masih hidup,
kita bisa terbang melayang menemukan asal semua kejadian. Inilah kebebasan sejati, menyadari bahwa semua ciptaan berasal dari satu sumber, satu cahaya, satu kehadiran. Perhatikan, semesta ini berfungsi karena adanya cahaya. Tanpa cahaya, tidak ada fotosintesis, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Begitu pula dalam kehidupan manusia. Tanpa cahaya kesadaran, kita hanya menjadi jasad yang berjalan tanpa arah. Cahaya jiwa adalah energi yang membuat kita mampu mencintai, mampu mengampuni, mampu mencipta. Insan yang menyadari dirinya makhluk cahaya akan selalu menjadi sumber kehidupan. Kehadirannya menyejukkan, kata-katanya menghidupkan, tindakannya menerangi. Ia tidak datang untuk menambah gelap, tetapi untuk menjadi suluh di tengah kegelapan. Apa tugas utama insan cahaya? Pertama, menemukan diri. Berhenti menjadi orang lain, berhenti membandingkan, dan mulai mengenali siapa dirinya yang sejati. Kedua, mengenal ilahi. Dari diri sejati ia mengenal Tuhan, bukan melalui doktrin, tetapi melalui pengalaman langsung. Ketiga, menemukan jalan pulang. Pulang bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan hidup selaras dengan sumber cahaya. Keempat, menjadi penyejuk, pemberi napas, dan penerang. Kehadirannya memberi manfaat nyata bagi semesta yang sedang sesak. Pada tingkat inilah lahir manusia dengan level keimanan tertinggi. Ia tidak lagi goyah oleh badai dunia. Ia sadar bahwa dirinya adalah makhluk cahaya yang diberi kendaraan raga, diberi daya semesta, dan diberi tugas untuk berkarya. Ia tidak hanya mencari keselamatan diri, tetapi menjadi pelepas dahaga jiwa-jiwa lain. Ia tidak hanya menjaga cahaya untuk dirinya, tetapi menyalurkannya agar kegelapan tidak semakin pekat. Teman-teman, apakah kita masih hidup seperti pengemis cahaya, mencari di luar apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri? Ataukah kita sudah berani menyalakan cahaya kita sendiri? Ingatlah, dunia tidak menunggu orang lain. Dunia menunggu kita. Saat kita berani menyadari bahwa kita adalah makhluk cahaya, maka sejak saat itu kita mulai pulang, mulai berkarya, mulai menyalakan suluh di jalan kehidupan.